pemirsa Berita Satu. Hey, apa kabar? Senang ya bisa jumpa lagi meskipun hanya lewat layar aja. Saya dan Ian juga nih masih kerja dari rumah secara virtual. Halo, kita ketemu lagi dalam She Magazine. Ada saya Vina Muptadi di negara bagian Maryland. Dan tentunya bersama saya juga di apartemen saya, bersama saya Ian Umar di apartemen di Washington DC masih sama pemirsa. Dan mudah-mudahan kita semua ada yang sehat dan juga tetap menjaga kesehatan dan mengikuti prokes dari pemerintah. Walaupun demikian, kayaknya anak-anak yang susah diatur ya untuk mengikuti prokes. Mungkin buat kamu yang punya putri-putri masih ya cukup usia seperti itu, gimana? Apakah mereka juga nggak kangen main di pekarangan atau main di komplek? Oh ya kangen, tapi itu tetap dilakukan karena kan outdoor kata CDC itu kan lebih aman dan untungnya putri-putriku ini termasuk yang mau gitu kalau disuruh pakai masker. Tapi kalaupun nggak pakai masker gitu misalnya itu kan kita main di luar ya dan biasanya kita main sendiri aja sih, paling main sepeda atau skateboard atau apa aja lah, namanya juga anak-anak. Generasi COVID nih kayaknya anak-anak ini. Oke pemirsa, tentunya di sharing dan empowering She Magazine kali ini kita ada News Flash. Titane, besutan sinias Prancis Julia Ducournau memenangkan penghargaan tertinggi Palme d'Or dalam Festival Film Cannes di Prancis. Julia menjadi perempuan kedua yang meraih penghargaan bergengsi tersebut. Duchess of Sussex, Meghan membuat serial animasi keluarga untuk Netflix. Perusahaannya Archwell Productions mengatakan serial itu menghadirkan petualangan perempuan 12 tahun yang terinspirasi oleh para perempuan bersejarah. Wally Funk, 82 tahun, menjadi astronot tertua setelah melakukan penerbangan ke antariksa dengan kapsul Blue Origin. Funk adalah mantan anggota Mercury 13 pada tahun 1960-an yang berusaha membuktikan perempuan juga mampu menjadi astronot. Wally belum berhasil menjadi astronot NASA pada tahun 1960-an karena NASA hanya menerima laki-laki pada saat itu. Tapi aturannya berubah pada tahun 70-an ketika NASA mulai menerima perempuan. Tapi sayangnya Wally saat itu ditolak karena mungkin keusianya sudah tidak memasuki standar untuk NASA. Nah, ternyata sekarang ini dia mendapat undangan dari bilioner Jeff Bezos untuk menjadi astronot dan terbang ke angkasa. Anything is possible. Wah, inspiratif banget kisahnya. Yang berikut ini juga loh pemirsa tentang seorang perempuan bernama Armaya Doremi. Dulu dia nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, tapi terus dengan determinasi yang kuat dia bisa berbahasa Inggris dan akhirnya diterima di sebuah kampus yang bergengsi di Amerika Serikat untuk jenjang S2. Dan nggak cuma itu, dia berhasil lulus sebagai salah satu lulusan terbaik dan bahkan menjadi pembicara wisuda. Kita lihat kisah dari Armaya Doremi. Cuma bisa I love you, I don't know, I going to school. Itulah kosakata bahasa Inggris yang diketahui Hairani Armaya Doremi 4 tahun lalu. I also want to dedicate this speech to my mother, who's watching me from Indonesia. Dan inilah Doremi saat menjadi pembicara utama upacara wisuda Universitas Northeastern di Boston, Massachusetts bulan Mei lalu. Kalau kata orang bilang study smart, not study hard, I don't believe in study smart. I believe in study hard. Perjalanan perempuan asal Binjai, Sumatera Utara ini tidaklah mudah. Setelah memperoleh beasiswa pasca sarjana dari Gubernur NTT Victor Laiskodat, Doremi bekerja keras belajar bahasa Inggris hingga akhirnya lulus tes TOEFL setelah 7 kali gagal. Mimpinya untuk sukses belajar di Amerika didukung Daniel Cameo, penasehat eksekutif Gubernur NTT. Harus berani menggunakan bahasa Inggris, itu tidak boleh takut salah karena memang harus salah. Intinya hajar saja, nanti kamu terbiasa. Dan jangan pernah pikir kamu akan sempurna, karena itu bahasa orang lain. Tapi kamu akan menjadi lebih baik. Sambil menjalani kuliah, Doremi tak berhenti mengasah kemampuan bahasa Inggrisnya. Setiap hari ia berbahasa Inggris dengan siapa saja. Kenapa bahasa Inggris ini bisa improve? Nah, Doremi itu dating sama 40 American guys di 4 bulan pertama. Tapi dating tuh berarti cuma dating ya. Kalau kita kan dating kan keluar kan, bukan dating pacaran. Sebagai salah satu lulusan terbaik di jurusannya, cita-cita Doremi adalah berpidato saat di wisuda. Today marks my 3 years and 4 months speaking English.
I just want to be recognized. I just want my story. I just want people know that so that they can do the same. Ia lantas berlatih keras setelah terpilih menjadi pembicara utama wisuda yang diadakan di Fenway Park, stadion tim baseball Red Sox Boston. Dr. Natalia Watson, salah satu profesor yang membantu mahasiswa internasional seperti Doremi meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, terkesan dengan ketekunannya. She is a shining example, and I'm not exaggerating. Her mind, her creativity, unsurpassed. Imagine having very little English and thinking I'm going to be a graduate student was hard to believe for many people. Yet, Doremi did not stop. That was the message that she was able to convey so beautifully in her story. Kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris yang dibangun Doremi selama di Amerika juga diakui Isabel Woods, atasannya di perusahaan jasa penyedia energi, tempatnya kini bekerja. I think that she's a really dedicated and hardworking employee who, is able to communicate with lots of different people using, her language skills both in English and... Setelah lulus, kini fokus Doremi adalah membesarkan Study with Armaya, sebuah komunitas di Instagram yang membantu mereka yang ingin belajar di luar negeri dengan memberi webinar gratis dan kelas bahasa Inggris. Kalau bisa bahasa Inggris, bisa kemana aja, bisa ngomong sama semua orang. Kita kenal sama semua orang, makin banyak kesempatan di dalam hidup kita. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. And I'm feeling good. Once again, congratulations. Thank you. Thank you so much for sharing your story, Doremi. Dan sekarang ini dia giving back to the community dengan membuat komunitas Study with Armaya yang bertujuan untuk membantu anak-anak muda di Indonesia bisa kuliah ke luar negeri. Silahkan langsung dikepoin kalau pengen lihat IG-nya, yaitu Study with Armaya. Oke pemirsa, She Magazine Sharing and Empowering akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, Anda masih bersama She Magazine, Sharing dan Empowering. Selain mengangkat isu-isu yang membuat kita menjadi inspirasi dan memberikan inspirasi kepada kita semua seperti Doremi tadi, kita juga mengangkat isu-isu yang penting bagi perempuan. Seperti kisah berikut ini, kita pergi ke sebuah desa di Rojava, tepatnya di Suriah, di mana penduduknya banyak ditemui adalah para janda dan keluarga yang tinggal di desa tersebut. Betul sekali, mereka adalah keluarga yang ditinggalkan oleh suami, ayah karena gugur dalam perang. Nah, selain itu juga di sana tingkat KDRT-nya tinggi. Nah, karena tingkat KDRT-nya tinggi, para pemimpin desa kemudian mempersilahkan para korban KDRT dan juga serangan seksual untuk tinggal di desa itu. Kita simak dulu liputan VOA dari Suriah. Jinwar atau tempat perempuan dalam bahasa Kurdi adalah desa khusus perempuan. Berawal dari 5 keluarga, komunitas ini berkembang cepat. جبر ذهنيات الجفاكة هانا كوجن قبل نتكرم بظلام يعني هرتم دنيرن يعني ظلام هبونا جنيا. Proyek yang dimulai pada 2018 ini semakin meluas dengan melibatkan perempuan korban KDRT. Warga mengatakan janda di kawasan itu jumlahnya mencapai ribuan. Dan menurut Amin, sebagian perempuan itu mengalami KDRT, serangan seksual, dan eksploitasi. Akin Omar kehilangan suaminya dalam serangan Turki di Afrin. Kini dia tinggal di Jinwar dengan 2 anaknya. Perempuan lain mengatakan mereka menghadapi kekerasan dalam masyarakat di mana suku dan klan sangat berpengaruh, terutama di kawasan yang pernah dicengkeram ISIS.
كانوا يشوفوها مي لابسة أسود يجلدوها واللي كانوا يشوفونها طالع عيونها زادينة يجلدونها بس زمنها. Proyek Jinwar didanai dan dikelola oleh 3 organisasi lokal dan konsepnya adalah menyediakan tempat tinggal dan peluang kerja bagi para perempuan. Ribuan perempuan menjadi janda akibat perang saudara Suriah dan perang melawan ISIS. Perang yang kata sebagian perempuan dipicu oleh laki-laki, tapi perempuan dan anak-anak yang menanggung konsekuensinya. Dari Suriah, tim liputan VOA. Dan dari Suriah kita kembali lagi ke Amerika, kita akan bertemu dengan pasangan suami istri yang memiliki peternakan lebah. Nah, namanya adalah Michael dan Doniel. Ternyata mereka ini awalnya cuma hobi doang, kayak seneng mengamati gerak-gerik lebah. Dan karena penasaran akhirnya ditekuni dan sekarang punya peternakan lebah sendiri yang menghasilkan madu yang lezat. Dari hobi hingga menjadi profesi, itulah yang terjadi pada sepasang suami istri bernama Michael dan Doniel Reininger yang kini berprofesi sebagai peternak lebah madu. Kami pun berkunjung ke Fern Hill Apiary, peternakan lebah milik mereka di kota Marshall, Virginia, untuk menjadi peternak lebah madu. Dimulai dari kegemarannya mengamati serangga, terutama lebah sejak lama, Michael mulai mengambil kelas untuk beternak lebah pada tahun 2004. Diikuti Doniel pada tahun 2005. Sejak saat itu mereka pun memutuskan untuk mengembangkan usaha madu dari lebah mereka sendiri. Untuk memulainya, ternyata kita bisa memesan sekelompok lebah sebagai koloni awal yang akan kita ternak dari berbagai peternakan lebah besar di Amerika. And these guys just have thousands of colonies and they shake out bees until the scale says 3 pounds. Then they put a queen in there that's not necessarily their queen and they ship them all over the country. Atau bisa juga membeli sekelompok kecil lebah dari peternakan lokal. So you can get a 3-pound package of bees, or you can do what's better and buy, like somebody like me will start a small starter colony for you. Kawanan lebah akan terus bertambah dan harus segera dipisahkan agar menjadi koloni baru di tempat yang kita siapkan. If you do nothing, the bees are going to split themselves. So, and this has already happened here several times this spring, where half the bees in a colony come out through the entrance. We're talking 25,000, 30,000 bees come out of the entrance, and they find a place to perch, and they perch in one of the trees here. And then the scouts go out and look for a new home. Dimulai hanya dengan 3 sarang kecil, kini peternakan lebah milik Michael dan Doniel sudah memiliki 15 koloni yang tersebar di pekarangan rumah mereka. Memelihara lebah tidaklah sesulit memelihara hewan ternak lainnya. Mereka tidak perlu diberi makan, bahkan di musim dingin, mereka mampu memenuhi kebutuhan makan mereka sendiri dan menjaga suhu di dalam sarang tetap hangat. Bahkan mereka tidak pernah membuang kotoran di dalam kotak yang menjadi sarang mereka. They'll do that far away in the air so that they don't pollute the colony and make it dirty inside. Tantangannya, kata Michael, remembering to do what you need to do when you need to do it. With a longer thorax? Oh, I got it. That's the queen. That's the queen. Bukan hanya melihat dan mempelajari perilaku lebah di dalam sarang, tetapi kami bisa merasakan manisnya madu yang masih melekat di sarangnya, sambil belajar juga manfaatnya bagi kesehatan. The other important part about knowing your beekeeper and buying local is that the bees are using nectar sources and pollen sources from your local plants, and that can have benefits for seasonal allergies. Di setiap musim panen di pertengahan tahun, Michael dan Doniel dapat mengumpulkan sekitar 300 kg madu murni yang kemudian dijual melalui online serta melalui farmers market di kota mereka. Dari Marshall, Virginia, Irfan Ihsan, Alam Burhanan, dan Ronan Zakaria, VOA. Waduh, ngelihat Irfan makan honeycomb langsung itu dari tempatnya, kayaknya seger banget. Kayak apa rasanya, aku belum pernah. Bener, sama. Saya juga belum pernah, pengen banget nyoba. Karena ini lokal, kayaknya bisa kita kunjungi di salah satu weekend nanti di musim panas ini. Oke pemirsa, sharing dan empowering bersama She Magazine akan berlanjut setelah yang satu ini. Pemirsa, Anda masih bersama She Magazine, sharing dan empowering. Untuk para penonton dan juga pemirsa yang punya anak-anak, tentunya punya pengalaman untuk membawa anak-anaknya ke dokter gigi. Mungkin mereka takut ke dokter gigi atau trauma. Kalau pengalaman kamu gimana, Vin?
Nah, syukurlah anakku dua-duanya ini ternyata, waduh, gampang banget diajak ke dokter gigi. Mungkin karena sudah saya biasakan sejak umur 2 tahun ya. Udah gitu dibawanya ke dokter gigi yang warna-warni gitu kan. Kayak banyak kartun, berasa kayak masuk ke TK aja gitu. Udah gitu, sepulangnya setelah diperiksa segala macam, nanti anak-anak dikasih balon, dikasih hadiah. Jadi mereka ngerasa enjoy gitu. Bagus sekali ya. Tapi juga teknologi ternyata digunakan oleh para dokter gigi untuk membantu membuat anak-anak nyaman. Ada sebuah robot yang namanya Robin yang bisa mengenali langsung wajah anak-anak, membuat mereka lebih nyaman di klinik dokter gigi. Pergi ke dokter gigi mungkin tidak menyenangkan bagi sebagian orang, terutama anak-anak. Tapi sebuah perusahaan teknologi berharap bisa mengubah hal itu dengan robot ramah baru bernama Robin. Hi, my name is Robin the Robot. How are you? Robin menyapa anak-anak dengan menyebutkan namanya ketika mereka memasuki lobi dan mengobrol dengan riang untuk menenangkan mereka. Robin kini ada di 3 klinik dokter gigi dan 4 rumah sakit di wilayah Los Angeles, termasuk rumah sakit anak UCLA Mattel. When we brought in Robin, we were all excited, even as adults, to see this amazing, intelligent robot come in. And it's made it so much smoother for children to come back and embrace their dental visit at our practices. Robin dilengkapi 4 sensor jarak ultrasonik dan sensor sentuh kapasitif yang memungkinkannya untuk memahami jika seorang anak memeluknya. Kecerdasan buatan juga menafsirkan wajah anak-anak saat mereka tersenyum atau cemberut. He'll break that ice with, don't be nervous, everything's gonna be okay. And then he'll play a music where he will show and display the children on how to brush their teeth and what to expect on today's visit. Selain bahasa Inggris, Robin bisa berbahasa Spanyol dan Armenia, yakni bahasa pendirinya. Robin adalah robot semi-otonom, artinya memungkinkan psikolog bersertifikat berbicara lewat Robin untuk memberikan dukungan sosial dan emosional yang dibutuhkan. Expert perusahaan pembuat Robin bermitra dengan rumah sakit anak UCLA Mattel yang melakukan penelitian untuk meninjau bagaimana teknologi ini membantu anak-anak dan orang tua yang stres karena dirawat di rumah sakit. Di masa depan, expert mengatakan Robin akan dilengkapi lebih banyak sensor untuk bekerja dengan orang segala usia. Just imagine that Robin also can measure blood pressure, temperature, EKG. So this is goal and where we're going. Perusahaan rintisan ini telah berencana untuk mengembangkan robot Robin bagi pengguna berbagai usia dan beragam keperluan lainnya. Tapi untuk saat ini mereka masih fokus untuk membuat anak-anak tidak takut pergi ke dokter gigi. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, siapa yang tiba-tiba punya hobi goes setelah pandemi? Pasti ada ya. Tapi ternyata anak-anak juga kembali bergoes, terutama ada di sebuah kompleks katanya di Amerika yang mereka dulunya jarang bergoes, sekarang punya geng baru, geng goes coba. Geng goes, I love that. Iya loh, padahal sebenarnya bersepeda di komplek itu sempat hilang gitu kan, sempat nggak kelihatan pokoknya sebelum pandemi. Terus tiba-tiba karena pandemi akhirnya dimulai lagi lah, dan ternyata yang seneng nggak cuma anak-anak tapi orang tua juga. Apa aja sih yang mereka dapatkan dari goes bareng di komplek? Kita lihat liputannya. Aktivitas luar ruangan semakin populer sejak pandemi merebak tahun lalu dan hingga kini masih menjadi pilihan. Tidak hanya berlaku untuk yang dewasa. Di pinggiran Washington DC misalnya, sekelompok anak di kompleks bertetangga mendirikan klub goes. We were all pretty much bored with COVID because we couldn't do many things. We would just come outside and play and bike around, and then eventually more and more kids, some joined us from up the street, and then more and more kids came, and then we started a biking team because it's one thing that we all share in common. It's fun to come outside because you can just like all your friends are out, and it's just you can always talk. There's always something to talk about with everyone here, and all of us get along. Goes bareng anak kompleks, seperti pada klub Franklin Park Falcons ini, sudah jarang sekali terlihat di Amerika, di mana anak-anak biasanya berkegiatan sendiri-sendiri atau ikut ekskul dan klub di luar rumah. Orang tua menyambut baik karena selain anaknya berkegiatan sehat, mereka pun bisa istirahat sejenak. I work from home full time, so does my husband, so getting the kids outside during the pandemic with their friends and biking and social distancing has been great. It's been occupying them, which has been huge. Tapi cukup sulit mendapatkan sepeda,
karena penjualan sepeda di Amerika Serikat melonjak lebih dari 75% dalam setahun terakhir, menurut riset Asosiasi Peritel Nasional Amerika Serikat. Membetulkan sepeda lama pun tidak mudah, karena toko dan bengkel sepeda kewalahan akibat banyaknya konsumen dan minimnya suku cadang. Harga sepeda bekas pun mahal. I went to the Trek store in I think Gaithersburg, and I went to go find a bike, but they said they wouldn't have the right bike for me until like October. So we went to another bike store, and we still couldn't find any bikes there. And then my dad had to go and find one secondhand online, and then we found somebody who was willing to sell it for $500 to us, and that's how I got my bike. Anak-anak Franklin Park Falcons menikmati asyiknya masa kecil seperti yang dialami generasi sebelumnya. Main bareng teman sekompleks jadi pengobat lelahnya rutinitas modern, seperti sekolah daring dan kegiatan serba virtual lainnya. Dari Greenbelt, Maryland, VOA. Seru banget ya, tapi kayaknya ada satu yang kurang. Nggak ada tuh ya yang namanya fotografer di pengkolan, ngejepret, abis itu diupload ke IG, kayak di Jakarta. Aduh, nggak deh, kayaknya anak-anak itu belum punya akun IG sekecil belum itu. boleh. Oke, pemirsa, gimana cerita-cerita tadi? Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua, dan isu-isu perempuan selalu menjadi sorotan dari She Magazine, sharing dan empowering. Dan saatnya sekarang kami untuk pamit. Saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya Vina Muptadi dari rumah saya di negara bagian Maryland. Pemirsa, jaga terus kesehatan dan protokol kesehatannya. Dan sampai jumpa lagi di She Magazine Berita 1 pekan depan. Sampai jumpa.